Ya, selamat pagi kawan murid semuanya. Apa kabar kalian? Itu siapa itu? Itu Singgi, Farid, dan juga Erwin tuh. Ampun, kalian ini udah gendut, merokok di kelas lagi. Keluar. Aduh, mohon maaf ya, murid-murid Bapak emang Badung. Baik, kita mulai ya kelas politik hari ini ya. Nah, kawan murid sekalian, materi pelajaran kita hari ini adalah soal ilmu marketing lagi ya, yaitu teknik memasarkan rokok di negara Konoha. Siapkan seperangkat alat tulis kalian ya. Bukan seperangkat alat sholat ya, seperangkat alat tulis. Lalu kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kawan murid sekalian, dengar kabar di berbagai media soal Pak Jokowi sebagai presiden saat ini menyetujui berbagai aturan dan rencana pungutan pajak yang aneh-aneh. Di negara yang kabarnya sangat kaya raya ini, kaya raya Gemaripah Loh Jinawi ya, bukan Gemaripah Loh Jokowi. Ya, yang bikin geleng-geleng kepala adalah peraturan pemerintah dan juga objek pajak yang mau diterapkan itu yang menyentuh langsung dengan hajat hidup rakyat kecil, ya, kecil banget. Ya, contohnya adalah aturan baru yaitu jual rokok nggak boleh diketeng alias diecer. Bayangkan, orang jualan rokok itu sekarang kabarnya kalau aturan ini sudah disetujui tidak boleh diketeng atau batangan atau diecer. Alias minimal tuh harus sebungkus kalau jualan. Tujuannya sih baik kawan murid sekalian, yaitu biar anak-anak di bawah umur itu ya, itu nggak beli rokok, apalagi kalau belinya batangan atau eceran tadi. Ini agak terlambat sih menurut saya ya, agak terlambat. Ya karena bisa saja anak-anak di bawah umur yang mulai merokok memang benar tidak beli ketengan, tapi mereka belinya sebungkus dengan cara patungan. Ada-ada aja memang ya. Ya, kawan murid sekalian, merokok itu dapat membunuh. Apalagi kalau merokok sejak usia kecil. Jauh lebih berbahaya lagi mungkin karena menurut data ya, 10% perokok di Indonesia itu adalah mereka yang berusia kurang dari 18 tahun sampai 10 tahun. Bayangkan, ini jelas memprihatinkan kita semua. Lalu kenapa nggak dilarang total saja? Kenapa warung rokok masih beroperasi dengan leluasa? Kenapa pabriknya tetap menyala abangku? Kenapa petani tembakau malah dibina? Ya karena cukai alias pajak rokok itu besarnya luar biasa. Karena rantai produksi rokok itu sangat padat karya, memerlukan pekerja yang banyak, memerlukan karyawan yang banyak, menyerap tenaga kerja. Jadi ini semacam buah si malakama. Mau dibuat aturan yang melarang rokok, tapi kok negara perlu pajaknya? Ini semacam sudah tapi belum tapi sudah. Maka nggak aneh kalau semua aturan yang terkait rokok itu memang kesannya basa-basi saja. Aturannya ada, penegakan di lapangan yang nggak ada. Ada tulisan dilarang merokok, malah seperti disuruh. Ada aturan dilarang merokok, malah industri vape, ya, vape berkembang pesat. Ada aturan dilarang merokok, para tokoh nih ya, para tokoh di atas sana, baik tokoh politik, tokoh sosial atau tokoh agama, itu malah biasa mempertontonkan bermain asap tembakau. Ya mereka ini biasa disebut dengan ahli hisap. Lalu penghasilan pajak yang berasal dari cukai rokok itu kabarnya cukup besar. Per tahun tuh lebih dari 200 triliun. Bayangkan itu. Ini bisa buat ngelarin IKN ya. 200 triliun. Lucu juga ya kalau pajak rokok buat bangun IKN. Green City alias kota hijau kok dibiayai pakai uang rokok. Tapi itu juga masih mending daripada ada sebuah negara yang untuk menang pilpres dibiayai pakai uang judi online. Di mana itu? Ya kita semua tahu ya. Itu di Afrika Tenggara yang bagian tengah. Kawan murid sekalian, selain aturan soal jualan rokok nggak boleh ketengan itu, ada lagi aturan yang cukup lucu dan sekaligus absurd, yaitu larangan jualan susu formula pakai diskon. Bayangkan,
Kalau jualan susu namanya diskon susu. Kalau biaya masuk jalan tol, kalau didiskon jadinya adalah diskon tol. Ya, agak jauh jaraknya. Alasan peraturan pemerintah soal diskon susu formula ini adalah supaya dedek bayi nggak berkurang jatah ASINya. Ini menarik dan kayaknya teknis banget ya. Susu formula nggak boleh didiskon. Biar ibu-ibu nggak kuat beli maksudnya. Saking mahalnya karena nggak didiskon. Sehingga lanjut kasih ASI buat bayinya. Kira-kira begitu. Ini aturan pemerintah yang layak dicermati. Apakah iya? Kalau misalnya harga susu formula itu tetap ya, hanya tanpa diskon, membuat emak-emak yang punya bayi malas beli. Apakah ada penelitian soal ini? Setahu saya, masalah berat yang dihadapi seorang ibu yang masih memberikan ASI kepada anaknya adalah sering rebutan sama bapaknya. Mirip seperti aturan soal rokok tadi ya. Solusi setiap masalah adalah dengan menaikkan harga atau membuat rakyat tidak mampu beli. Apakah cuma ini kemampuan pemerintah menyelesaikan permasalahan sehari-hari rakyat? Apakah nggak ada lagi solusi jangka panjang yang membuat rakyat serta merta ikut melaksanakan aturan itu dengan senang hati, dengan ikhlas, dan tidak merasa cuma dikerjain pemerintahnya? Rokok dan susu formula, dua jenis barang yang tetap akan dibeli oleh masyarakat mau berapapun harganya. Justru dengan adanya peraturan pemerintah ini, saya meyakini rakyat ini akan merasa akan merasa tertantang untuk cari duit yang lebih banyak. Jadi ini sisi positifnya, ya. Peraturan yang aneh-aneh itu adalah rakyat jadi makin rajin cari duit. Karena apa-apa jadi serba mahal. Nah, ini peraturan berikutnya adalah soal akan ditarik pajak dua jenis makanan rakyat. Yaitu yang memakai pemanis katanya. Mungkin gula dan sejenisnya, dan juga makanan olahan. Ini yang seru, bisa jadi es teh manis dan juga bakwan, jagung kesukaan rakyat yang dikenal murah meriah itu nggak lagi kejangkau karena diterapkan pajak. Lalu rakyat disuruh ngapain, Pak? Rokok mahal, susu mahal, es teh manis dipajakin, bakwan sampai cilok juga dipajakin. Apakah saat ini ketika kelas menengah mulai menjerit karena ekonomi seperti ini, akankah ditambah dengan jeritan lebih keras lagi kaum kelas bawah karena semua serba dibatasi? Beli rokok kudu sebungkus, beli susu formula nggak boleh ada diskon, beli bakwan kena pajak. Tapi anehnya, orang-orang asing yang kaya raya yang mau tanam modal justru dibebaskan dari pajak. Ya, sebagai pegawai rendahan saya cuma mau bilang bahwa kami ikhlas lahir batin mengikuti kemauan pemerintah. Apalagi saya dengar ada semacam slogan sekarang ini, barang siapa menjilat akan dikasih nikmat, barang siapa melawan akan di pengadilan. Bebaskan palti. Demikian Kelas Politik. Saya Mas Yopre. Aman kan?